Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehanul Kolbi dari Prodi Teknologi Industri Pertanian Angkatan 2021. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk melaksanakan tugas praktikum pengendalian mutu yang asistennya ada Bang Muhammad Erlangga dan Kak Rindika Agustalisma Putri. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Seven Tools dan bagaimana cara pembuatan dalam diagram scatter. Selamat menyaksikan. Baik, apa itu Seven Tools Control? Seven Tools adalah 7 alat dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh produk, terutama pada permasalahan yang berkaitan dengan kualitas atau mutu. 7 alat ini pertama kali dikenalkan oleh Kaoru Ishikawa pada tahun 1968. Ketujuh alat ini yaitu ada check sheet, control chart, cause and effect diagram, Pareto diagram, histogram, dan yang terakhir ada scatter diagram. Pada pembahasan ini saya akan membahas mengenai, atau pusat pembahasan saya pada kali ini akan mengenai scatter diagram. Baik, selanjutnya kita akan mencari tahu dulu apa itu scatter diagram. Scatter diagram adalah grafik yang menampilkan sepasang data numerik pada sistem koordinat kartesian dengan satu variabel pada masing-masing sumbu untuk melihat hubungan dari kedua variabel tersebut. Jika kedua variabel tersebut berkorelasi, titik-titik koordinat akan jatuh di sepanjang garis atau kurva. Semakin baik korelasi, semakin ketat titik-titik tersebut mendekati garis. Di sini mengapa saya mengambil diagram scatter? Karena diagram scatter ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yang pertama ada rank data jelas, yang kedua titik minimum dan maksimum dapat dilihat, yang ketiga data yang ditampilkan akurat karena menggunakan titik, yang keempat dapat menampilkan relasi yang tanda plus dan negatif, yang kelima ada grafik mudah untuk dijelaskan atau dilihat, yang terakhir ada metode penggambaran grafik yang lebih mudah. Dan diagram scatter ini memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, tidak bisa menampilkan relasi yang menggunakan banyak variabel. Apabila ia memiliki banyak variabel, maka data yang akan ditampilkan akan kacau atau tidak jelas. Yang kedua, jumlah data yang bisa diobservasi terbatas. Karena jika menampilkan data yang banyak, dia akan tidak jelas. Berarti sama antara yang kekurangan antara satu dengan yang kedua. Selanjutnya, di sini saya akan mencontohkan contoh dari check sheet. Di sini saya menggunakan jurnal yang berjudul Perbaikan Kualitas Produk Gentong menggunakan metode Seven Tools, studi kasus home industri Bapak Ojit. Di sini penulisnya ada Vidya Astuti dan yang kedua ada Wahyudin. Dan di sini saya mengambil dari jurnal Barometer. Baik, selanjutnya kita akan langsung ke contoh dari untuk perhitungan menggunakan scatter diagram. Baik, di sini saya sudah memasukkan data dari diagram dari jurnal yang saya ambil. Selanjutnya kita akan memblok bagian batch dan bagian dari rejectnya. Setelah kita blok, kita mengklik tab insert. Selanjutnya kita akan memilih diagram insert scatter pada bagian charts. Selanjutnya kita akan memilih ini. Oke. Setelah itu kita akan memilih akan menampilkan kartesian atau koordinat dari diagram yang kita gunakan. Di sini kita checklist pada bagian trade line. Selanjutnya kita klik more option. Lalu kita centang pada display equation on chart and display squared value on chart. Dengan begitu gradien antara batch dan reject akan ditemukan, yaitu R kuadrat sama dengan 0,0013. Di sini data yang saya dapatkan termasuk bias karena data yang digunakan arah garisnya itu turun ke bawah, sehingga datanya itu kurang bagus untuk diolah. Dan apabila datanya itu di R kuadratnya itu 0,07, itu data tersebut baru bisa dikatakan positif atau bisa untuk digunakan.
Jadi itu dari data yang saya ambil dari jurnal. Mungkin sekian dari saya. Salah dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.